Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Deta Hatta Maulana dengan NIM 122490003 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya akan melakukan praktikum yang pertama, yaitu MATLAB. Nah, ingin membuat suatu grafik atau tabel. Baiklah, langkah yang pertama yaitu kita harus membuat namescript. Jika sudah terbuat namescript, maka di sini kita tulis dulu nama kita menggunakan komentar. Kalau misalnya di MATLAB, komentar itu menggunakan angka persentase seperti ini. Jika sudah, isi saja. Praktikum 1, nama, dan name. Setelah sudah terbuat nama, name, maka langkah yang selanjutnya adalah membuat algoritma dari program MATLAB tersebut. Jadi yang pertama saya ingin buat adalah ingin membuat sebuah sinyal yang nanti kalau misalnya kita run, kode tersebut akan menghasilkan gambar tabel yang berisikan sinyal. Pertama-tama kita tulis dulu seperti ini. T sama dengan 0,2, 0,1,250. Berarti titik koma. Enter. X sama dengan eksponensial tanda kurung minus 0,1, lalu tanda pangkat atau kali terhadap T tanda kurung. Kita kasih titik lagi, kali sin buka kurung 2/3 dikali T. Jika sudah, tutup dengan tanda titik kutip. Lalu selanjutnya yaitu aksis. Kita akan membuat tabelnya. Misalnya kita ingin membuat dari range 0,50 sampai 1/1. Kita ketik plot. Sini plot untuk membuat sebuah dua dimensi lainnya, dua dimensi garis. Plot T X, variabel yang sudah kita buat. Jika kita ingin menambahkan sebuah grid gitu, misalnya garis-garis gini pada table, kita bisa menambahkan grid on. Grid option sama dengan on, berarti kita aktifkan fungsi grid. Kalian juga bisa membuat seperti judul gitu di atas tabel ya, misalnya title text, ini apa yang pengen kalian tulis pada judul. Misalnya kita tulis tabel 1. Setelah sudah, maksudnya kita buat Y label. Ini nanti tulisan tabel di bawah gitu ya, di bawah tabel yang tegak lurus. Dia akan kita pakai koma, ada kurung T, buka kurung. Terus setelah kita kasih lagi X label. Ini akan membuat yang di sebelah kiri ya,
yang pada X label. Teksnya kita tulis sebagai T per waktu atau second. Jadi tulis waktu atau second. Jika kita sudah membuat seperti ini, langkah selanjutnya adalah yaitu memilih run kode tersebut. Kita jalankan. Jangan lupa kita save dulu. Misalnya di dokumen MATLAB kita buat folder contoh praktikum. Langsung saja kita save. Kalau mau kasih nama silakan kasih nama. Sorry, coba kita save as. Kita taruh di sini. Jika sudah kita run, maka akan muncul ya tabel atau data yang tadi kita buat, yaitu X sama dengan eksponensial dari minus 0,1 delta T dikali sin 2/3. Maka dia akan muncul grafik seperti ini. Kita juga bisa mengganti warna grafiknya sesuai yang kita inginkan. Kayak misalnya pada plot ini kita tambahkan seperti color gini. Nih, color. Dan yang kita inginkan misalnya warna apa gitu. Misalnya color red. Atau bisa juga seperti ini. Kita tambahkan minus R. Oh, kita jangan lupa untuk tambahkan ini dulu, komentar R. Nah, seperti ini. Baru kita run. Maka, nah, tabel yang keluar, grafiknya akan berwarna merah. Karena saya memasukkan R di sini. Bisa kita ganti juga, misalnya kita ingin warna hijau, warna biru, tergantung kalian ingin mengganti warna apa. Pada saat kita run, nah, tabelnya menjadi warna hijau.
Jika sudah, lanjut kepada percobaan kedua, yaitu membuat tabel juga, tapi tabelnya akan berbentuk tegak lurus. Kita buat lagi di sini komentar praktikum 1 komentar lagi. Jika sudah, maka kita masukkan n sama dengan, misalnya kita mau membuat dari -2 sampai titik 2 ya, 7. Jadi kita ingin membuat seperti tabel yang lurus dia dari jumlah nominal -2 sampai dengan 7. Lalu kita tutup titik koma, bawahnya kita isi titik-titik tabelnya. Misalnya dia pada titik pertama, misalnya dia bernilai 0, lalu titik kedua bernilai 0, pada titik ketiga dia bernilai 1, pada titik kedua dia bernilai 2, lanjut pada titik ke 5 dia bernilai -1, lalu dia bernilai 0 lagi, terus dia bisa bernilai 1,5 juga, bisa juga bernilai -1,5. Sudah 8. Bernilai -2 dan sudah. Langkah selanjutnya yaitu kita stem ini dia akan memunculkan plot secara diskret atau kayak grafik yang rata gitu tuh, dan dia bakal meningkat mengikuti angka yang X yang telah kita tulis ini. Misalnya titiknya kalau di 0 di sini, kalau misalnya 1 dia naiknya segini, kalau 2 naik tinggi, misalnya kalau minus dia ke bawah gitu. Stem M terhadap X. Di sini kita juga bisa ngasih warna ya untuk itunya, seperti yang tadi grafiknya gitu, bisa kita kasih warna sesuai keinginan. Di sini saya memberikan warna merah. Lalu jika sudah, kita kasih X label, komentar pada label X yaitu N, dan Y label X tanda kurung N tanda kurung. Kalian juga bisa memberikan seperti yang tadi title untuk judul tabel tersebut. Title-nya, teksnya itu tabel lurus, tabel 2 saja. Nah, jika sudah membuat seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah tinggal kita ini. Jadi kalau misalnya habis menulis seperti ini, kayak algoritma yang kita tulis, maka harus kita tutup dengan titik koma dulu. Di sini saya lupa menambahkan. Maka jika sudah, tinggal kita run, kita save.
blue untuk warna biru. Kita tambah 8. Nah, karena ininya kurang nilai n-nya, maka tadi nggak muncul. Nah, bisa dilihat. Oh, ada kesalahan. Jadi kalau misalnya kita mau menempatkan garis pada bilangan koma, yang harus kita gunakan di sini adalah titik ya. Titik. Di sini juga dikasih titik. Ininya berarti kita kurangin lagi. Jadi 7. Nah, sudah. Maka dia akan memunculkan seperti ini, yaitu pada minus 2 sampai dengan 7, kita buat variabel n-nya itu minus 2 sampai dengan 7, yaitu di titik ini ada 0, lalu di titik kedua ada 0 lagi, lalu dia naik ke 1, naik menjadi 1, naik ke 2, setelah naik ke 2, dia turun ke minus 1, di sini. Turun lagi dia ke 0, naik lagi menjadi 1.5. Nih. Jika kalian ingin nulis 1,5 gitu, maka harus pakai titik. Lalu minus 2, turun dia lagi. Di sini ada minusnya, minus 1.5 dulu. Baru habis itu ke minus 2, lalu balik lagi ke 0. Jadi pada praktikum yang telah kita lakukan, contoh yang sudah kita buat, kita sudah bisa membuat tabel. Dan apa sih grafik yang dihasilkan dari tabel tersebut tadi itu? Jadi grafik itu adalah sebuah sinyal ya, yaitu sinyal kontinu dan juga sinyal diskrit. Apa itu sinyal kontinu? Jadi sinyal kontinu adalah sebuah sinyal yang nilainya dapat berubah secara halus dan tidak terputus pada setiap titik waktu. Ini berarti sinyal dapat memiliki arti pada nilai di setiap titik waktu dan interval waktu tertentu. Jadi misalnya contohnya adalah sinyal suara. Dalam kehidupan sehari-hari yang dapat berubah secara mulus dari satu frekuensi ke frekuensi lainnya, yaitu adalah sinyal suara. Dan satu lagi ada sinyal diskrit. Apa itu sinyal diskrit? Sinyal diskrit adalah sinyal yang nilainya hanya tersedia pada titik-titik waktu tertentu. Artinya, sinyal ini hanya memiliki nilai pada titik-titik waktu diskrit dan akan terputus. Contoh dari sinyal diskrit yaitu adalah sinyal digital yang hanya memiliki nilai pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan waktu sampling yang dihasilkan. Jadi saya akan menjelaskan apa itu perbedaan dari sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Perbedaan utamanya adalah representasi matematisnya. Sinyal kontinu dapat direpresentasikan dengan fungsi matematika kontinu seperti fungsi f terhadap t, sedangkan dalam sinyal diskrit merepresentasikan sebagai urutan nilai. Misalnya seperti yang pada kita buat ini. Dia berurut gitu. Dari 0 ke 0 lagi, terus naik ke 1, naik ke 2, turun lagi minus 1, balik lagi ke 0. Seperti itulah. Dalam pemrosesan sinyal kontinu seringkali diubah menjadi sinyal diskrit melalui proses sampling, di mana nilai sinyal kontinu diambil pada interval waktu tertentu. Ini memungkinkan sinyal kontinu untuk diproses menggunakan teknik-teknik digital. Jadi di sini saya ingin menjelaskan seputar apa yang sudah kita tulis ya di sini. Yaitu yang pertama, T sama dengan 0.20 ini, titik 1, titik 2, titik 50, lalu titik koma. Jadi dia mendefinisikan sebagai array atau fungsi yang kita buat gitu. Jadi dia menghitung dari 0 gitu tuh, misalnya kan ada suatu table. Dia tabelnya tuh kita buat dari 0
sampai ke 50 itu dengan selang waktu interval yaitu 0,1. Lalu X sama dengan eksponensial ini itu adalah penghitungan arraynya. Jadi perhitungan yang ada di dalam tabel tersebut berdasarkan fungsi X sama dengan T, yaitu eksponensial pangkat minus 0,1 T dikali sin 2/3 T untuk setiap nilai T. Lalu di bawah ada aksis. Aksis ini adalah mengatur rentang sumbu. Misalnya dari sumbu X ini terhadap ini T-nya. Dari 0 hingga 50. Yang sudah kita buat ini, T-nya ini. Dari 0 sampai 50. Dan ini color sama dengan G ini kita bisa memberikan warna ya pada tabel yang kita run. Jadi kalau misalnya kita mau menampilkan tabel garisnya itu tuh warna merah, dia bisa memakai color sama dengan red. Kalau kita ingin menggunakan hijau, green. Kalau misalnya kita biru, blue, dan lain-lain. Di sini terus ada grid on. Ini grid ini pada tabel nanti dia terdapat garis-garis atau sekat gitu yang akan muncul pada tabel kita. Title, ini title adalah judul ya. Pada atas itu nanti dia terdapat judul. Ini tabel 1 yang akan muncul. Terus Y label T. Y label itu adalah nih ya. Ini nih yang kita buat ke atas dia. Nanti di sini bakal ada apa yang kita tulis gitu. Misalkan di sini kita mau naruh T. Dan terakhir X label. Kita kasih T buka kurung waktu tutup kurung. Nah, habis itu lanjut ke bagian yang kedua. Pada bagian kedua, kita membuat N sama dengan minus 2,27. Itu artinya kita membuat batasan dari minus 2 sampai dengan 7. Jadi kita kan di sini kan ingin membuat vektor ya. Vektor N ini dari berapa sampai berapa nilainya. Kita di sini mendefinisikan dia dari minus 2 sampai dengan 7. Dan nanti datanya yang di dalam ini titik-titiknya ini kita isikan pada fungsi X ini. Misalnya di sini 0, maka titiknya pada 0, terus di titik ini 0, dia titik di sini. Kita berikan 1, dia naik ke sini. X sama dengan 0, terus Y sama dengan 1 nih. X dan Y gitu. Pada titik ini 1, X-nya, lalu ininya 2. Lalu selanjutnya ada step. Step yang kita kasih ini adalah fungsi untuk membuat plot sinyal diskrit tersebut. Kayak yang dihasilkan dari grafik ini. Nah, di sini kan kayak dia kelihatannya kan agak susah dibaca ya. Kalau kita tambahkan grid on, maka dia akan ada garis-garis. Nah, yang membantu kita untuk bisa melihat lebih jelas titik-titiknya ada pada titik di mana. Lalu di sini ada X label. Ini X label kayak komentar pada ini label X. Dan di sini ada Y label, bisa memberikan teks di sini di sebelah kiri sini. Jadi mungkin hanya ini saja yang saya dapatkan. Mohon maaf atas kekurangan dan yang telah terjadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.